Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gina Syikta dan pada saat ini saya akan menjelaskan materi mengenai integer linear programming untuk memenuhi tugas dari mata kuliah program linear. Langsung saja kita masuk pada pengertian dari linear programming. Nah, linear programming atau LP merupakan teknik riset operasional atau operation research technique yang telah dipergunakan secara luas dalam berbagai masalah manajemen pemrograman linear yang memakai suatu model matematis untuk menggambarkan masalah yang dihadapi. Nah, kata linear ini berarti bahwa semua fungsi matematis dalam model ini harus merupakan fungsi-fungsi linear. Sedangkan kata pemrograman di sini merupakan sinonim untuk kata perencanaan. Maka dari itu, pemrograman linear adalah rencana kegiatan-kegiatan untuk memperoleh hasil yang optimal, di mana hasil yang optimal itu merupakan suatu hasil yang mencapai tujuan yang ditentukan dengan cara yang paling baik atau yang sesuai dengan model matematis di antara semua alternatif yang memungkinkan. Selanjutnya kita masuk pada komponen model integer linear programming. Nah, integer linear programming memiliki 3 komponen yang utama. Yang pertama ada fungsi tujuan atau object function. Nah, fungsi tujuan ini merupakan fungsi yang menggambarkan tujuan atau sasaran dari dalam permasalahan integer linear programming yang berkaitan dengan pengaturan secara optimal untuk mencapai hasil yang optimal. Yang kedua yaitu fungsi pembatas atau constraint function. Nah, fungsi pembatas ini merupakan bentuk penyajian secara matematis, yaitu batasan-batasan kapasitas yang tersedia yang akan dialokasikan secara optimal ke berbagai kegiatan. Dan komponen yang terakhir yaitu variabel keputusan atau decision variable. Nah, variabel keputusan ini merupakan aspek dalam model yang dapat dikendalikan. Nilai variabel keputusan merupakan alternatif yang mungkin dari fungsi linear. Setelah kita membahas mengenai integer linear programming secara lebih lanjut, ternyata integer ini dapat kita selesaikan dengan banyak cara, antara lain dengan menggunakan metode grafik, metode eliminasi dan substitusi maupun menggunakan perangkat lunak. Nah, perangkat lunak yang akan digunakan untuk memperoleh solusi model integer linear programming antara lain ada Excel Solver, Tora, AMPL, dan Lingo. Nah, sebentar kita akan membahas suatu soal yang akan kita selesaikan menggunakan salah satu dari perangkat lunak tersebut. Nah, contoh soal di sini, sebuah perusahaan memerlukan beberapa mesin untuk digunakan pada proses produksi. Perusahaan tersebut akan membeli beberapa unit mesin yang berbeda. Harga mesin A adalah 120 juta rupiah per unit dan harga mesin B adalah 160 juta rupiah per unit. Keuntungan yang dihasilkan dari mesin A adalah 10 juta per bulan dan keuntungan dari mesin B adalah 18 juta per bulan. Dana yang disediakan oleh perusahaan saat ini adalah sebesar 600 juta rupiah. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini yaitu berapakah unit mesin yang akan dibeli setiap jenisnya jika tujuannya adalah memaksimalkan keuntungan perusahaan per bulan. Untuk penyelesaiannya saat ini saya akan menggunakan metode yang akan diselesaikan dengan perangkat lunak, yaitu menggunakan perangkat lunak dari Excel Solver. Pada saat ini kita masuk pada penyelesaiannya. Pertama-tama kita akan membuat inisialisasi dari contoh kasus tersebut. Misalnya mesin A X1 mesin B X2. Kemudian bisa kita lihat pada soal sini terdapat harga, unit, keuntungan, serta dana yang tersedia. Jadi bisa kita tuliskan di sini yang pertama ada unit, yang kedua keuntungan, yang ketiga harga, dan yang terakhir
terakhir dana yang tersedia. Langsung saja kita masukkan nilai-nilai yang ada di contoh kasus ini ke dalam penyelesaian di sini. Nah, dana yang tersedia yaitu 600 juta, bisa kita tuliskan 600. Dan untuk keuntungan pada mesin A yaitu 10 juta, kita tuliskan dengan 10. Mesin B di sini 18 juta, kita tuliskan dengan 18. Untuk harga dari mesin A yaitu 120 juta, kita tuliskan dengan 120. Dan B yaitu 160 juta yang bisa kita tuliskan sebagai 160. Nah, setelah kita telah mendeklarasikan semua yang ada pada soal, kita masuk pada tujuan. Nah, tujuan kita di sini yaitu dengan memaksimalkan keuntungan yang ada dengan mencari berapakah harga yang akan kita keluarkan untuk membeli berapa juga unit mesin A dan mesin B dengan dana yang tersedia yaitu maksimal 600 juta. Langsung saja kita masuk pada rumusnya, yaitu sama dengan keuntungan dari mesin A dikalikan dengan unit dari mesin A, lalu kita tambah keuntungan dari mesin B dikalikan dengan unit dari mesin B. Nah, karena unit ini merupakan variabel keputusan, maka kita harus menguncinya dengan menambahkan $S. Untuk mencari harganya, rumusnya itu sama dengan cara mencari keuntungan. Untuk cara cepatnya bisa kita break saja ke bawah sehingga rumusnya bisa sama. Setelah kita telah selesai mendeklarasikannya serta menambahkan rumus, kita bisa langsung masuk pada fitur solver. Caranya itu kita masuk pada menu data, lalu pergi ke solver. Nah, setelah muncul solver parameters di sini, nah, sini kita akan memilih tujuan atau target kita. Di sini terdapat max, min, atau value of. Nah, karena tujuan kita yaitu memaksimumkan keuntungan, maka kita memilih pilihan max. Nah, pada variabel keputusan yaitu pada by changing cells, kita memilih unit dari mesin A dan mesin B. Selanjutnya kita masuk pada constraint atau batasan. Nah, di sini kita pergi ke menu add dan kita akan menambahkan batasan-batasan apa saja yang akan kita gunakan. Nah, pada saat ini kita akan menggunakan batas yaitu harga. Harga ini harus kurang dari sama dengan atau lebih kecil dari sama dengan dari dana yang tersedia. Setelah kita telah menginputnya, kita tekan add. Selanjutnya untuk batasan yang kedua yaitu variabel keputusan atau bagian unit ini, dia haruslah integer atau bilangan bulat. Kita add lagi. Terakhir yaitu unit mesin A dan unit mesin B itu harus lebih dari sama dengan 0. Kita add lagi. Selanjutnya langsung saja kita solve atau selesaikan, yaitu dengan menekan opsi solve. Nah, pada saat ini jawaban langsung keluar. Di sini dapat kita lihat dengan dana yang tersedia yaitu 600 juta, kita dapat membeli 1 unit mesin A dan 3 unit mesin B. Dan kita mendapatkan keuntungan yang maksimal per bulannya yaitu 64 juta. Serta dana yang telah kita gunakan untuk membeli 1 unit mesin A dan 3 unit mesin B yaitu 600 juta. Maka penyelesaiannya telah selesai, di mana harga yang kita gunakan di sini sudah maksimum yaitu 600 juta. Sekarang saya akan membahas mengenai integer programming algorithms.
atau algoritma integer programming. Nah, pada algoritma ini kita memiliki 3 langkah, yaitu yang pertama, menghapus batasan bilangan bulat pada semua variabel integer dan mengganti variabel biner y dengan continue range, yaitu y lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 1. Untuk langkah yang kedua yaitu memecahkan linear programming serta mengidentifikasi optimal secara terus-menerus. Dan untuk langkah yang ketiga yaitu kita mulai dari titik optimum continue, lalu kita menambahkan batasan khusus yang memodifikasi ruang solusi linear programming secara iteratif dengan cara yang pada akhirnya membuat titik ekstrim optimal yang memenuhi persyaratan bilangan bulat. Nah, untuk menghasilkan kendala khusus pada langkah yang ketiga, kita bisa menggunakan 2 metode umum yang telah dikembangkan, yaitu branch and bound dan cutting plane. Saat ini saya akan membahas sebuah soal yang akan saya selesaikan menggunakan metode branch and bound atau BNB. Nah, contoh soalnya di sini, max Z sama dengan 5x tambah 6y dengan kendala 4x tambah 2y kurang dari sama dengan 8, 3x tambah 4y kurang dari sama dengan 12, di mana x, y lebih dari sama dengan 0 dan x, y merupakan bilangan bulat. Sekarang kita masuk pada penyelesaiannya yang menggunakan metode branch and bound. Langsung saja pada subproblem 1 atau LP relaxation. Nah, pada persamaan pertama yaitu 4x tambah 2y sama dengan 8, kita akan mencari perpotongan pada sumbu x dan sumbu y dengan memisalkan x dan y itu sama dengan 0. Yang pertama kita misalkan x sama dengan 0, maka kita peroleh 4 dikalikan dengan 0 tambah 2y sama dengan 8, yaitu 2y sama dengan 8. Nah, kedua ruas kita kalikan dengan 1/2 sehingga kita peroleh y sama dengan 4. Nah, di sini kita peroleh titik 0,4. Selanjutnya untuk y sama dengan 0, bisa kita kalikan 2 dikalikan 0 sama dengan 0, maka kita peroleh 4x sama dengan 8. Nah, kedua ruas kita kalikan dengan 1/4 sehingga kita peroleh x sama dengan 2. Jadi kita dapat memperoleh titik di sini 2,0. Untuk persamaan yang kedua yaitu 3x ditambah 4y sama dengan 12. Untuk x sama dengan 0, di sini 3x yaitu 3 kali 0 tambah 4y sama dengan 12, mendapatkan hasil 4y sama dengan 12. Nah, di sini dapat kedua ruas kita kalikan dengan 1/4 sehingga kita peroleh y sama dengan 3. Maka untuk x sama dengan 0, kita peroleh titik 0,3. Selanjutnya untuk y sama dengan 0, kita substitusi 4 dikalikan dengan 0 sama dengan 0, maka 3x sama dengan 12, kedua ruas kita kalikan dengan 1/3 sehingga kita peroleh x sama dengan 4. Nah, jadi pada y sama dengan 0 kita peroleh titik 4,0. Sekarang kita akan menggambarkan grafik dari kedua persamaan tersebut, yaitu untuk yang pertama 4x ditambah 2y sama dengan 8. Kita beri warna merah saja. Dan untuk persamaan yang kedua yaitu 3x ditambah 4y sama dengan 12. Kita beri warna hijau. Sini bisa kita perbesar. Nah, grafiknya di sini berdasarkan soal tadi, 4x tambah 2y kurang dari sama dengan 8, maka daerah penyelesaiannya yaitu berarah ke bawah, yaitu kurang dari sama dengan. Dan untuk persamaan yang kedua yaitu 3x tambah 4y kurang dari sama dengan 12, maka daerah penyelesaiannya juga ke bawah karena kurang dari sama dengan. Maka kita dapat peroleh daerah penyelesaian dari kedua persamaan tersebut yaitu pada daerah ini yang telah saya tunjukkan. Nah, saat ini kita akan mencari perpotongan dari kedua persamaan yang telah ada, yaitu pada titik ini. Caranya dengan kita menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Di sini saya langsung mengalihkan persamaan pertama dengan 2
yaitu 4x dikali 2 sama dengan 8x. 2y dikalikan dengan 2 yaitu 4y, dan 8 dikalikan 2 yaitu 16. Kita kurangkan 8x kurang 3x sama dengan 5x, dan 4y kurang 4y sama dengan 0. Lalu 16 dikurangi 12 sama dengan 4. Nah, kedua ruas kita kalikan dengan 1/5 sehingga kita peroleh x sama dengan 4/5. Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai y, kita langsung mensubstitusikan nilai x pada persamaan yang kedua, yaitu 3x tambah 4y kurang 12. Di sini 3 dikalikan dengan 4/5 ditambah 4y sama dengan 12. Kita memperoleh hasil 12/5 ditambah 4y sama dengan 12. Nah, kedua ruas kita kurangkan dengan 12/5 sehingga tersisa 4y sama dengan 12 kurang 12/5. Nah, 4y sama dengan 48/5. Kedua ruas kita kalikan dengan 1/4 sehingga kita memperoleh y sama dengan 12/5. Setelah kita memperoleh kedua hasil, yaitu untuk x sama dengan 4/5 dan y sama dengan 12/5, kita substitusikan ke persamaan z ini untuk memperoleh nilai z. Nah, nilai yang tadi yaitu 5x ditambah 6y. Kita substitusikan 5 dikali 4/5 ditambah 6 dikali 12/5 yaitu 20/5 ditambah 72/5. Sehingga nilai dari z yaitu 92/5 yang dapat kita sederhanakan menjadi 18/2/5. Setelah kita memperoleh nilai z yaitu 18/2/5, nilai x 4/5 dan nilai y 12/5, bisa kita langsung tuliskan pada skema sub problem 1, di mana z sama dengan 18/2/5, untuk x 4/5 dan y 12/5. Nah, untuk mencari subproblem 2 dan subproblem 3, kita akan mencadangkan x atau y. Di sini kita terserah memilih apakah kita ingin mencadangkan untuk x dan y. Namun pada saat ini saya akan mencoba mencadangkan y, yaitu 12/5. Nah, nilai y di sini yaitu 12/5 atau 2,4. 2,4 ini terletak di antara integer 2 dan 3. Agar 2,4 ini tidak ikut lagi untuk mendapatkan solusi optimal, maka pada subproblem 2 kita gunakan y kurang dari sama dengan 2, dan untuk subproblem 3 y lebih dari sama dengan 3. Nah, pada kita masukkan pada grafiknya y kurang dari sama dengan 2 dan b lebih dari sama dengan 3. Nah, karena y di sini kurang dari sama dengan 2, maka daerah penyelesaiannya yaitu ada di sini. Daerah penyelesaian pada y lebih dari sama dengan 3 yaitu di sini, yang diiriskan dengan y lebih dari sama dengan 3, yang terletak pada satu titik yaitu titik 0,3. Nah, untuk subproblem 2 bisa teman-teman lihat di sini yang mendekati daerah visible, titik yang mendekati daerah visible di sini yaitu terletak pada x sama dengan 1 dan y sama dengan 2. Langsung saja kita masukkan pada subproblemnya. Untuk yang pertama yaitu titik untuk x 0 dan y sama dengan 3 untuk subproblem yang ketiga, karena terdapat pada y lebih dari sama dengan 3. Subproblem 3 yaitu x sama dengan 0 dan y sama dengan 3. Nah, cara kita mencari nilai z-nya, nah pada subproblem 3 di mana x sama dengan 0 dan y sama dengan 3, kita substitusi ke persamaan dari z tadi yaitu 5x tambah 6y. Nah, 5 dikalikan 0 ditambah 6 kali 3 hasilnya 18.
Maka pada subproblem ketiga, nilai Z di sini sama dengan 18 dengan X sama dengan 0 dan Y sama dengan 3. Selanjutnya, untuk titik B ini yaitu X-nya sama dengan 1 dan Y-nya sama dengan 2. Ini merupakan subproblem kedua karena berpotongan dengan nilai Y kurang dari sama dengan 2. Di sini kita tuliskan X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2. Cara mencari nilai Z-nya yaitu 5 dikalikan dengan 1 ditambah 6 dikalikan 2. Sehingga kita peroleh hasil dari Z yaitu 17. Pada subproblem kedua, Z sama dengan 17 dengan X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2. Nah, karena kita telah mengetahui di sini lower bound-nya yaitu 17 dan pada subproblem ketiga kita memperoleh Z sama dengan 18, maka kita sudah menemukan yang lebih baik yaitu Z sama dengan 18 itu merupakan solusi kandidat serta solusi optimal. Demikianlah video pembelajaran yang telah saya buat yaitu mengenai materi integer linear programming. Semoga teman-teman dapat mengerti serta memahaminya. Terima kasih.